Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Ketua kelompok kami yaitu Adelia Nanda Pramudia yang beranggotakan dari Adila Gulba Askia Zain, Alia Fani Cerisa, dan saya Sania Eksa Angelina. Di sini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai paradigma pengembangan nilai-nilai keagamaan. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua ada pembahasan yang terdiri dari definisi paradigma, Pancasila sebagai paradigma keagamaan, konflik antar umat beragama di Indonesia, dan peran Pancasila dalam mengatasi konflik keagamaan. Yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, implementasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan peran serta kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam kebebasan beragama. Berikut ini rumusan masalah yang kami gunakan. Yang pertama, apa definisi paradigma? Yang kedua, bagaimana Pancasila sebagai paradigma keagamaan? Yang ketiga, bagaimana bisa terjadi konflik antar umat beragama? Yang keempat, bagaimana Pancasila berperan dalam konflik keagamaan yang terjadi? Definisi paradigma. Secara etimologi, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Menurut Robert Friedrich, definisi paradigma yaitu kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realita sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Menurut Thomas Kuhn, definisi paradigma yaitu landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Menurut Ritzer, definisi paradigma yaitu pandangan mendasar para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Sehingga arti dari paradigma yaitu pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Pancasila sebagai pengembangan paradigma kehidupan beragama. Pancasila merupakan dasar dalam bernegara di Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam hal beragama. Pentingnya Pancasila dan agama sehingga ada keputusan bahwa Tuhan adalah milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan yang dimaksudkan di sini merupakan Tuhan yang Maha Esa, seperti yang terdapat dalam Pancasila sila pertama, yang kemudian di Indonesia ditetapkan adanya agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, bahkan kepercayaan animisme. Perjuangan The Founding Father dalam menggagas Pancasila dan negara dibawakan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang terangkum dalam prinsip ketuhanan. Maksud prinsip ketuhanan tersebut adalah bukan hanya negaranya saja yang beragama, akan tetapi setiap individu di negara tersebut wajib untuk memeluk agama yang diyakininya. Adanya agama dalam bernegara sangat penting. Hubungan keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak saling bertentangan. Sebagai contoh, saat ini Indonesia mengalami kemunduran ke arah keagamaan yang tidak berkemanusiaan.
Maka Pancasila itu sendiri akan mengembalikan keagamaan yang penuh perdamaian. Sebaliknya, ketika implementasi Pancasila dalam bernegara sudah diabaikan, maka agama yang datang sebagai peringatan untuk menyadarkan. Penyebab terjadinya konflik antar umat beragama ada dua, yaitu internal dan eksternal. Penyebab terjadinya konflik antar umat beragama dalam hal internal yaitu pemahaman yang menyimpang dari agama, pemahaman yang radikal, menganggap alirannya benar dan orang lain salah, pemahaman yang liberal, bersikap bebas semaunya tanpa mengikuti kaidah dan aturan yang ada. Sedangkan penyebab terjadinya konflik antar umat beragama pada eksternal yaitu adanya paham radikal oleh sebagian kecil kelompok agama, kurang efektifnya pelaksanaan regulasi karena status hukumnya yang masih dipersoalkan, kurangnya pemahaman sebagai aparatur negara atau kurangnya kesadaran sebagai tokoh dan umat beragama, persoalan pendirian rumah ibadah, cara penyiaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penistaan terhadap agama, adanya salah paham ayat informasi di antara pemeluk agama. Menurut Siti Aisyah BM, konflik bisa disebabkan beberapa faktor seperti perbedaan pendirian dan perasaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. Konflik keagamaan terjadi karena klaim kebenaran yang rigid atau kaku, wilayah agama dan suku atau adat memudar. Doktrin jihad dipahami secara sempit, kurangnya sikap toleran dan minimnya pemahaman ideologi pluralisme. Peran Pancasila dalam menangani konflik keagamaan. Pancasila sebagai petunjuk kehidupan, way of life, berbangsa dan beragama, tentunya harus dijadikan pijakan oleh umat beragama di Indonesia dalam setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan antar sesama manusia. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai keagamaan. Nilai-nilai keagamaan dalam Pancasila inilah yang dapat dipakai. Persoalan konflik juga dapat dicegah melalui pendidikan moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila sangat diperlukan sebagai wadah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi cita-cita warga Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap pemeluk agama memiliki relevansi yang kuat sekali dalam membangun sikap terbuka dan bertoleransi antar sesama umat beragama di Indonesia. Kesimpulan dari materi ini yaitu negara Indonesia adalah negara yang bermoral, yang berlandaskan Pancasila, di mana pada sila pertama menyatakan secara jelas bahwa negara ini berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Setiap individu wajib melaksanakan ajarannya, dan untuk meminimalisir terjadinya konflik internal maupun eksternal, hendaknya setiap individu memiliki toleransi yang tinggi. Pancasila menjadi paradigma perkembangan kehidupan karena pada dasarnya Pancasila menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas agama di masyarakat. Pancasila dan agama adalah dua hal yang saling menguatkan. Keduanya sejalan dan tidak bertolak belakang. Kebebasan beragama yang diatur oleh Pancasila dan ditegaskan dalam undang-undang menjadi bukti bahwa Pancasila dan agama tidak bertolak belakang. Demikianlah penjelasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.